Sudah sejak lama, Pringgondani dikenal sebagai tempat yang wingit, sebuah komplek pertapaan yang dipercaya sebagai salah satu petilasan Raja Majapahit yang terakhir, Prabu Brawijaya V. Ia disebut melarikan diri dari musuh-musuhnya sampai kemudian meninggal atau disebut muksa di sana. Terletak di Kelurahan Blumbang, Gunung Lawu, yang secara administrasi berada di perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Pringgondani berasal dari kata pring atau bambu, gon atau tempat, dan dani atau memperbaiki. Secara sederhana bisa diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk memperbaiki diri. Dalam nama yang lain, Pringgondani juga disebut Eyang Penembahan Koconegoro, karena di dalam komplek pertapaan tersebut terdapat pertapaan Koconegoro. Sebuah tempat yang dituakan atau dikeramatkan, yang digunakan untuk tempat bercermin kerajaan dalam kehidupan dunia Keraton Surakarta tahun 1830 hingga 1939. Darsiti Suratpan pernah menyebutkan bahwa dalam kepercayaan Jawa, dengan syarat-syarat tertentu, manusia bisa meminta kepada penguasa dari 4 mata angin, termasuk tentu saja jika dia adalah seorang penguasa di daerah tersebut. Di selatan ada Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Di Samudra Hindia sebelah barat ada Kanjeng Ratu Sekar Kedaton. Di Gunung Merapi di utara ada Batari Durga yang berkedudukan di hutan Krenda Wahana. Dan petilasan Pringgondani adalah salah satu tempat penguasa wilayah timur berada tempat petilasan Prabu Brawijaya V atau juga dikenal sebagai Kanjeng Sunan Lawu. Di dalam dunia spiritual, Soeharto, Presiden kedua Indonesia, disebut-sebut sebagai salah satu presiden yang cukup konsisten menjalani laku spiritual. Soeharto biasanya akan memulai dari arah selatan terlebih dahulu, baru kemudian ke barat, ke utara, dan terakhir sebelah timur. Ritual yang sudah menjadi tradisi dan dilakukan oleh raja-raja Mataram Islam sejak lama. Mitos yang kemudian berkembang menjadi kepercayaan bahwa seorang pemimpin dari tanah Jawa harus melakukannya agar negara dan kedudukannya aman sentosa. Mitos digunakan sebagai siasat kebudayaan agar rakyat percaya bahwa raja mereka memang merupakan manusia pilihan. Raja bukan manusia biasa. Ia punya kekuatan yang tidak hanya terlihat secara kasat mata. Pada titik ini, rakyat akan merasa dilindungi secara alam bawah sadar mereka. Di sisi lain, rakyat akan selalu merasa diawasi dan tunduk tanpa perlu dibikin aturan-aturan yang tertulis. Secara perhitungan ekonomi, terutama terkait dengan pengadaan alat-alat militer untuk menjaga stabilitas kerajaan, hal ini jelas lebih efisien. Menggunakan cerita dan mitos jauh lebih mudah merasuk ke rakyat, bahkan bisa terus berlangsung secara turun-temurun.
Ini jelas penghematan anggaran kerajaan yang luar biasa untuk membuat rakyat tunduk kepada raja. Fungsi lainnya, mitos juga bisa digunakan untuk membuat rakyat tidak mudah berpaling begitu saja dari raja mereka, terutama jika muncul tuan tanah atau orang yang berpengaruh yang secara kekuasaan berpotensi mengancam kekuasaan raja. Hal ini juga berlaku dengan hubungan Raja-Raja Mataram dengan Sunan Lawu di komplek pertamaan Gunung Lawu seperti Pringgontani. Hal ini terkait karena roh-roh Gunung Lawu yang dipercaya merupakan roh-roh Raja Majapahit di masa silam. Ong Kam Han menyebutkan bahwa Keraton Surakarta pernah menggunakan mitos pertapaan di Gunung Lawu dalam sengketa perebutan kekuasaan pada tahun 1742. Pakubuwono II yang lebih condong ke VOC dikudeta oleh rakyatnya yang anti VOC. Pada perkembangannya, rakyat kemudian ikut-ikutan menjadi anti Pakubuwono II. Pemberontakan ini diinisiasi oleh gabungan masyarakat etnis Tionghoa dengan masyarakat Jawa yang kemudian mengangkat Raden Mas Gerendi menjadi raja dengan sebutan Sunan Kuning. Nama yang diusulkan rakyat etnis Tionghoa karena disingkirkan dari singgasananya. Pakubuwono II kemudian bertapa di Gunung Lawu. Setelah bertapa, Pakubuwono II kemudian mengadu dan mengumumkan diri sebagai reinkarnasi Sunan Lawu atau Prabu Brawijaya, raja terakhir kerajaan Majapahit. Dengan menggunakan mitos ini, dengan bantuan tentara VOC, Pakubuwono II kembali mendapatkan tahtanya. Kejadian yang dikenal sebagai geger pecinan menjadi latar perubahan nama dan pemindahan letak geografis dari Kartosura menjadi Surakarta. Menjadi menarik jika kemudian pengunjung komplek pertapaan Pringgontani merasa punya nasib yang sama dengan Pakubuwono II. Itulah sedikit mitos dari pertapaan Pringgontani yang ada di Gunung Lawu.